Bu Siwi kepengen banget April juara 1. Kenapa? Karena Bu Siwi bikinin lagu single. Dari situ udah ada jawaban bahwa Bu Siwi itu sebenarnya kepengen April juara 1. Halo guys, ini awal kisah cinta antara Valen dan Mila sebelum masuk D Academy 7 Indosiar. Berikut videonya teman-teman. Iseng sih, Valen tuh orangnya iseng guys. Kalau di asrama tuh Aku iya, jujur. iya kan? Iya. Sering banget, sering banget. Tapi ada lah. Tapi dia nggak sama aku aja ya, maksudnya sama yang lain juga, maksudnya iseng banget. Apa tuh satu hal yang bikin kamu kayaknya nyebelin kalau lagi di sini? Suka nyubit-nyubitin orang, Kak. Nyebelin orang? Iya, Kamu juga sering dicubitin? jarang sih. Cuma aku pernah lihat aja kayak, Mil si Valen no gitu, suka nyubit-nyubitin mulu gitu. Yang bikin kamu ngerasa Valen nih kayaknya baik gitu, dewasa sama kamu atau Valen gitu apa? Ada nggak? Iya, dia emang dewasa banget sih, aku akuin dewasa banget. Iya, makasih. Terus dia tuh emang anaknya suka berbagi gitu, nggak pelit. Kalau emang dia ada, ya pasti berbagi gitu. Kalau Valen apa? Satu hal yang bikin kamu suka sampai Kak Mila mungkin apa? Apa ya? Oh ya, satu kata aja. Tenang, udah itu aja. Tenang. Iya. Tenang itu dalam hal apapun atau seperti apa? Dari segi apapun dia itu tenang. Ya, itu dia. Mungkin untuk iya, kalau dari segi dewasa memang di asrama tuh memang umur dia lebih banyak yang lebih muda. Umur dia lebih muda dari yang lain, cuman dia kelihatan dewasa Pernah nggak sampai? dari sikapnya. Oh, sikapnya. Iya. Bikin kamu jadi baper banget. Oh, iya. Pernah nggak momen gitu? Valen baper karena main ML. Nah, tadi April sempat ngomong gitu. Ada main ML tuh dulu. Sekarang kita nggak boleh main HP di asrama udah 2 bulan udah. Gitu. Tapi berawal dari situ katanya. Iya, betul. Iya. Apa? Kenapa kamunya jadi berawal dari situ? Karena emang kita dulu satu kloter gitu. Iya, awal-awal audisi D7 kita tuh kan nggak kenal. Emang kita nggak kenal. Iya. Awalnya di pijat. Apa itu? Apaan sih? Emang awal-awal kita tuh satu kloter kan ya, kloter 5. Emang sebelumnya kita tuh cuma lihat-lihatan doang, kita belum kayak kenalan. Hey, nama kamu siapa gitu. Cuma dia tuh waktu kita belum kenal ya, tapi dia tuh baik banget bawain aku air panas pas lagi sakit perut, malam-malam itu yang kayak, dan teman sekamar aku pun pernah cerita tentang dia gitu, kayak katanya ih si Valen tuh baik banget gitu kan. Terus aku tuh kayak, Valen siapa sih gitu kan. Teman kasih ya. Ya, Valen kan emang aku sebelumnya nggak nonton DA5 ya, maksudnya aku nggak tahu gitu, ketinggalan gitu karena saking fokus sekolah juga. Kayak Valen tuh siapa sih? Arbil tuh siapa sih? Gitu. Pada kenal tapi aku kayak Valen tuh siapa sih? Gitu kan. Terus pada akhirnya kita sempet chat-chatan, sempet punya, nggak. Sering teleponan bareng-bareng tapi Oh, nggak iya, cuma berdua. bareng. Ya, Iya, kita punya grup. Di kloter itu. Grup kloter 5 namanya. Makin-makin dia ngajak main ML. Aku kan namanya main ML juga. Aku kayak nanya aja sih sebenarnya, di sini ada yang main ML nggak gitu kan. Terus dia kayak aku gitu. Terus si Arbil juga. Terus tiba-tiba dia ngasih ID ML-nya. Pasti akan yang begini nih jenis suaranya, yang keriting lah, yang powernya gila-gilaan lah. Jadi udah ada ikonnya gitu. Penyanyi-penyanyi dangdut kompetisi, juara-juara kompetisi dangdut itu sudah bisa dipastikan standarnya tuh di situ gitu. Tapi kalau Tasya tuh memang dia bukan termasuk pasarnya dangdut klasik, memang bukan. Jadi kayak masih asing aja gitu ngelihat dia tuh, kayak asing aja, kita belum bisa menerima itu gitu karena rasanya asing gitu. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang yang lain, dia tuh ada sesuatu yang menarik gitu. Jadi ada energi yang berbeda, sama juga kayak Arbil pun juga sama kayak gitu. Jadi ada hal yang kok menarik ya gitu. Jadi mungkin juga
dia ini nggak tahu ya. Ini teorinya tuh pasti akan sangat banyak sih, cuman nggak tahu nih teori mana yang paling mendekati kebenaran, teori mana yang paling masuk akal, itu gue nggak tahu nih. Mungkin ya. Kan Tasya itu mulai dapat virtual gift itu di 5 besar kan. Sebelumnya kan dia nggak pernah. Dia tuh selalu virtual gift terendah. Tasya itu virtual gift paling rendah dari mulai 4. Kapan sih mulai dibuka virtual gift tuh gue juga lupa. Kapan lah pokoknya mulai dibuka virtual gift. Ngirim virtual giftnya paling banyak, misalnya atas nama Rina Nose ngirim 10 The Sultan, udah jelas aku yang pilih yang ngasih terbanyak kan, jadi pengirim virtual gift terbanyak teh Rina Nose, makanya ada di posisi ke-1. Tapi kalau yang ngirim The Sultan untuk Tasya itu dari 20 akun yang berbeda, tapi 20-20-nya The Sultan, tapi akunnya beda-beda, jadi tidak masuk karena yang paling banyak pengirimnya. Gimana sih? Ya gitulah pokoknya mah. Ngerti nggak? Kalau April pun yang juara pasti, makanya dari tadi gue mengapresiasi setiap kali pendukungnya Valen dan pendukungnya April ada di studio tuh, itu tuh memang mereka menghadirkan energi yang berbeda gitu, yang gaungnya tuh sampai ke puncak gitu, sampai gitu. Jadi bikin kondisinya pun klimaks gitu. Euforia Tete euforia Tasya nggak ada atau hal itu udah biasa? Ya itu euforia yang diperlukan dalam kondisi-kondisi kayak gitu. Kemarin sih aku lihat tidak didapatkan oleh Tasya. Makanya aku melihatnya tuh kayak ada, jadi nggak tahu ya, harusnya juga nggak boleh gitu sih gue tuh, cuman gue jadi nggak konsen aja, jadi kayak banyak yang berkecamuk di otak tuh, banyak yang berkecamuk gitu, jadi kayak kenapa ya, iya ini kurang kencang ini suaranya gitu. Kalau dalam hati aku tuh gitu, kalau penilaian gue pribadi ya iya sih, emang iya sih kurang euforia aja tuh kurang bang gitu, kurang mukul. Video Soimah yang di Indonesia saat mengomentari Tasya, apa kamu nggak malu lolos karena virtual gift, kesalahan liriknya itu. Tapi sendiri dia pelin-pelan Soimah, nggak sesuai fakta dengan omongannya. Kalau sudah tahu Tasya salah lirik, kenapa diloloskan? Walaupun ada virtual gift, dia menang. Nah, ini aku pikir konsisten nggak juri kayak gini? Nggak konsisten kan? Dia mengomentari Tasya dengan marah-marah. Apa kamu nggak malu salah lirik terus kamu lolos karena kamu diselamatkan oleh gift? Tapi di situ sendiri dia tidak konsisten sebagai seorang juri, tidak adil. Nah, kan betul apa yang dikatakan oleh Saiful Jamil. Ini juri kurang pertimbangan. Ini juri saya katakan ya, nggak adil. Ini juri saya katakan ya, tidak bisa berpikir ke depannya, membuat kegaduhan sesama fan-fannya siapa-siapa itu kan nggak tahu. Buktinya sekarang kecoh ya, karena kurang konsisten, karena kurang gimana. Saya katakan ini menganak emas kan kok. Konsisten sebagai seorang juri itu mak ya. Ingat kata-kata itu dipegang mak ya. Di situ Anda duduk sebagai juri. Semua perkataan Anda itu dicam oleh para netizen. Ya, jadi emak itu harus sebagai juri itu harus konsisten. Sudah tahu kesalahan lirik. Kenapa Anda tidak protes sebagai juri situ? Ikut aturan, takut dikeluarkan oleh Indosiar, nggak dipakai lagi sebagai juri, gitu. Sorry ya, saya berkata begini. Ini karena saya ini menilai dangdut di DA ini udah kurang sinkron dalam juri-jurinya menilai peserta. Bu Siwi kepengen banget April juara 1. Kenapa? Karena Bu Siwi bikinin lagu single. Dari situ udah ada jawaban bahwa Bu Siwi itu sebenarnya kepengen April juara 1.
Cuman karena terbentur virtual gift itu doang, Bu Siwi nggak bisa berbuat apa-apa. Nah teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya. Silahkan like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.